Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Saat ini saya akan membawakan materi terkait manajemen proyek. Saya Hesti Anggriani, mahasiswa program Pasca Sarjana, Magister Manajemen. Adapun mind map yang saya berikan pada malam hari ini terkait dengan manajemen proyek. Manajemen proyek itu terbagi dari 3 bagian, yaitu ada perencanaan pengarahan, dan pengendalian SDM. Di mana perencanaan ini terbagi menjadi 3, yaitu Gantt, jaringan kerja, dan aktivitas. Gantt juga terbagi 2, yaitu vertikal yang dimana selalu beraktivitas, dan horizontal yaitu menunjukkan lamanya waktu. Sedangkan bagian kedua dari perencanaan yaitu jaringan kerja. Jaringan kerja ini dibagi menjadi satu metode jalur kritis yang dimana terbagi 3 bagian, yaitu CPM estimasi waktu tunggal, di mana waktu aktivitas terdekat pasti, dan perkiraan waktu untuk proyek. Kemudian CPM dengan 3 perkiraan waktu digunakan saat waktu aktivitas tidak pasti dan digunakan untuk mendapatkan informasi yang sama dengan metode single time, estimasi, dan informasi probabilitas. Dan metode yang ketiga dari metode jalur kritis ini yaitu metode waktu biaya, yang terbagi 2 bagian, yaitu informasi trade-off biaya yang merupakan pertimbangan dalam perencanaan. Yang kedua, menentukan biaya terkecil dalam mengurangi total proyek. Nah, bagian yang kedua yaitu perencanaan pengarahan, di mana perencanaan pengarahan ini terbagi 3, menyusun struktur organisasi, menggerakkan organisasi, dan memberikan pengarahan dan penugasan beserta motivasi. Kita lanjut pada pengendalian SDM, di mana pengendalian SDM ini merupakan terbagi pekerjaan atau tugas yang terdefinisi dengan baik, tugas mengikuti urutan tertentu. Apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek adalah ilmu yang berkaitan dengan memimpin dan mengkoordinir sumber daya yang terdiri dari manusia dan material dengan menggunakan teknik pengolahan yang modern untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, yaitu lingkup mutu, jadwal, dan biaya. Metode CPM atau biasa disebut dengan diagram jaring adalah salah satu metode yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan waktu proyek. Diagram jaring sering disebut dengan diagram panah karena kegiatan aktivitas dalam jaringan dinyatakan dengan panah dan digambarkan dengan simbol-simbol. Tahapan dalam manajemen proyek itu ada 3 bagian. Yang pertama, pendefinisian proyek, yaitu mendefinisikan tujuan proyek dan faktor yang menjadi pertimbangan agar proyek yang dilakukan dapat berhasil dengan kualitas yang dikehendaki. Kemudian yang kedua, proyek inisialisasi proyek merupakan perencanaan awal terhadap sumber daya yang akan digunakan sebelum proyek dimulai. Dan yang ketiga, yaitu perencanaan proyek yang merupakan penguraian dengan jelas bagaimana suatu proyek harus dikerjakan. Pada proyek planning ini akan terlihat dengan jelas betapa penting waktu, biaya, dan ruang lingkup dari suatu proyek tersebut. Daftar pustaka yang menjadi literatur saya dalam pembuatan manajemen proyek ini ada 5, yaitu dari Agus Besiswanto dan M. Afif Salim, manajemen proyek, dari jurnal Analis Network Warning dengan CPM oleh Sugiyarto Siti Komira, Faisal Hamsa, dan Susanto, aplikasi metode CPM dalam menjadwalkan kegiatan pembangunan perumahan. Kemudian Mansur Tanjung, jurnal Fungsi Organisasi dalam Manajemen Proyek volume 1 nomor 1 Juli 2017,
dan I Gusti Ketut Sudita dalam studi manajemen proyek terhadap pelaksanaan proyek konstitusi. Demikianlah presentasi saya pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila.